Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Yolanda. Aku adalah mahasiswa semester 4 di salah satu universitas swasta di Medan, yaitu Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya mahasiswa semester 4, NPM saya 1809100058. Saya akan membuat tutorial membuat LKS yang diampu oleh dosen yang bernama Dewi Angelina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Saya membuat ini tutorial LKS. Di sini saya sudah membuat LKS-nya sendiri tapi berbentuk Word. Oke, yang pertama itu ada standar kompetensi. Yang pertama itu standar kompetensi. Di sini memahami saling hubungan antara suhu, sifat, hantaran, dan kegunaan benda. Lalu yang kedua, kompetensi dasar, membandingkan sifat kemampuan mengantarkan panas dari berbagai media, dari berbagai benda. Lalu di sini yang ketiga ada indikator. Indikatornya adalah mengklasifikasi benda-benda yang bersifat sebagai konduktor dan isolator. Yang kedua, membedakan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Dalam membuat LKS kita harus memiliki A, B, dan C ini, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Oke, kemudian kita masuk kepada materi ajar. Materi ajar itu saya buat yang saya buat di sini materi ajarnya pengertian konduktor dan isolator. Di sini sudah saya buat pengertian konduktor adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan sini setelah saya buat ada ciri-ciri dan ini ada contohnya juga. Kemudian yang kedua, isolator dan contoh isolator. Di sini saya sudah buat pengertian isolator, dan di sini juga sudah saya buat contoh isolator. Contoh isolator ada di sini. Maaf. Contoh isolator dan apa fungsi isolator tersebut itu sudah saya buat di sini. Oke, kemudian lembar kerja siswa atau LKS. Di sini saya membuat dia bentuk kelompok. Di sini ada nama kelompok. Di sini kita ibaratkan mereka terdiri dari 4 orang siswa per kelompoknya. Di sini nama kelompok, lalu tujuan. Apa tujuan kita membuat kelompok tersebut? Yaitu yang pertama, yaitu 1. Siswa dapat membuktikan bahwa benda konduktor panas dan menghantarkan panas, dan benda isolator panas tidak dapat menghantarkan panas. Oke. Alat dan bahannya di sini kita sediakan sendok logam, paku, penggaris plastik, pensil, ranting kayu, kawat besi, gelas kaca, air panas. Di sini pensil ini sama ini hampir sama ya guys, karena pensil itu kan terbuat dari kayu, ini ranting kayu, jadi kalau opsional aja, kalau ada pensil ini nggak usah, kalau ini ada pensilnya nggak usah. Oke. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya, ada 1, 2, dan 3. Kita lakukan hal seperti ini. Misalnya yang pertama kita lakukan pada sendok kan termasuk aluminium, sendok aluminium. Kemudian untuk mengetahui dia apakah termasuk konduktor atau isolator, kemudian kita masukkan paku, kemudian masukkan penggaris plastik, pensil, ranting kayu, kawat besi, gelas kaca, dan air panas. Setelah kita lakukan itu semua, nah ini ada penjelasannya. Masukkan air panas, masukkan sendok, paku, penggaris plastik, dan sempit kayu ke dalam gelas. Diamkan 2 menit, sentuh setiap ujung benda bagian atas dengan tangan. Oke. Kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut, kita pindahkan ke tabel ini. Contohnya benda, di sini ada benda, dari semua benda tadi itu kita tulis semua di sini. Contohnya
Sini ada paku, pensil. Lalu setelah tadi kita masukkan, kan kita disuruh memegang sentuh setiap ujung. Kalau ujungnya itu panas, checklist panas, tapi kalau dia tidak panas, checklist tidak panas gitu. Jadi kita bisa melihat benda-benda mana saja yang panas jika diletakkan ke dalam air panas, dan benda mana saja yang tidak panas jika diletakkan. Kemudian diskusikanlah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu rasakan ketika menyentuh paku? Mengapa terasa demikian? Kemudian dijawab. Kita memberikan, ini adalah pertanyaan untuk hasil diskusi yang telah kita berikan tadi kepada siswa. Ini adalah pertanyaannya, di luar dari soal-soal mengenai isolator dan konduktor, ini mengenai hasil dari pengamatan mereka tadi. Kemudian di sini saya menambahkan soal hot, pilihan berganda tentang tetap seperti materinya, isolator dan konduktor. Yang pertama saya buat pilihan ganda itu sekitar ada 10 soal. Kemudian ada isian ada 5. Contoh benda yang termasuk isolator, contoh benda yang termasuk konduktor, 3 alat dapur, alat rumah tangga yang bersifat konduktor, mengapa kamu pergi ke pantai, alangkah baiknya memakai baju yang tipis dan berwarna cerah. Ini isiannya, dan ini esai atau uraian. Pengertian konduktor isolator, contoh benda konduktor isolator, sebutkan perpindahan panas, contoh perpindahan panas, benda-benda. Dan kemudian yang terakhir di sini, ini yang dibagikan kepada siswa, dan untuk pertinggal kita sebagai penyaji atau guru, sini saya sudah lampirkan jawaban atas pertanyaan tadi. 10 pilihan ganda, 5 isian, dan 5 esai. Sekian menurut saya membuat LKS. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan jelas. Terima kasih.